kalian merasa sakit atau nyeri setelah berolahraga? Hal ini biasanya terjadi pada orang yang tidak terbiasa berolahraga, kemudian tiba-tiba tubuhnya dipaksa untuk berolahraga. Rasa sakit atau nyeri yang biasanya timbul setelah berolahraga biasanya sering disebut sebagai nyeri otot. Nyeri otot disebabkan karena otot tubuh mengalami sedikit gangguan. Biasanya ini akan terjadi jika seseorang yang berolahraga tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kalian tentu masih ingat bahwa otot merupakan alat gerak aktif, sehingga kita harus memelihara dan juga menjaga kesehatan otot supaya tidak terjadi gangguan-gangguan pada otot. Misalnya tadi yang sudah Ibu sebutkan seperti nyeri otot. Tetapi ada gangguan-gangguan lain selain nyeri otot yang bisa saja terjadi pada otot kita. Untuk mengetahui gangguan atau penyakit yang bisa terjadi pada otot, maka mari simak penjelasan berikut ini. Gangguan pada otot yang pertama adalah tetanus. Tetanus merupakan suatu kondisi ketegangan otot yang terus-menerus karena terdapat luka yang terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani. Penyakit tetanus dapat dicegah dengan melakukan vaksin DPT. Selain itu, selalu jaga kebersihan luka dengan cara menutup luka dengan perban agar bakteri tidak masuk dan menyebabkan infeksi. Gangguan pada otot berikutnya adalah kram otot. Kram otot terjadi karena otot berkontraksi atau menegang dengan kuat secara tiba-tiba. Kram dapat berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit dan seringkali terjadi pada kaki. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani kram adalah mengompres bagian kram dengan air hangat dan melakukan pemijatan. Berikutnya adalah kaki terkilir. Terkilir adalah cedera yang terjadi saat pergelangan kaki berputar atau terpelintir dalam posisi yang salah. Terkilir dapat menyebabkan ligamen di pergelangan kaki merenggang atau sobek karena menahan persendian. Cara menangani kaki yang terkilir yaitu dengan mengistirahatkan pergelangan kaki yang cedera dan mengompres dengan air es. Gangguan pada otot manusia berikutnya adalah polio. Polio merupakan suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Polio dapat dicegah dengan memberikan imunisasi polio pada bayi dan anak-anak. Itu tadi merupakan penjelasan tentang penyakit atau gangguan-gangguan yang biasa terjadi pada otot. Nah, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian. Tugasnya adalah kalian membuat poster bersama orang tua ataupun keluarga kalian tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada otot. Lalu di dalam poster tersebut kalian berikan penjelasan tentang kelainan atau gangguan pada otot. Berikut juga cara mencegah supaya gangguan atau penyakit ataupun kelainan tersebut tidak terjadi. Jangan lupa, salah satu hal yang menarik pada poster adalah adanya gambar. Kalian bisa menyertakan gambar-gambar yang menarik supaya orang lain bisa tertarik untuk membaca poster kalian. Ibu membebaskan kalian untuk membuat poster dalam ukuran apapun. Jadi, kalian bisa menentukan sendiri ukuran poster kalian mau sebesar apa. Kemudian, Ibu juga tidak membatasi kreativitas kalian, sehingga kalian bisa menggambar poster sesuai dengan kreativitas kalian. Namun, Ibu juga akan memberikan contoh kepada kalian poster tentang gangguan atau penyakit pada otot manusia. Berikut adalah contoh posternya. Poster adalah salah satu media untuk menyampaikan informasi. Tapi untuk menyampaikan informasi, kita tidak hanya dapat menggunakan poster, tetapi ada juga komik yang bisa kita manfaatkan sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Kalian tentu masih ingat kalau komik merupakan salah satu jenis dari gambar cerita atau gambar ilustrasi. Komik itu sendiri terdiri dari beberapa jenis. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis komik, maka mari simak penjelasan berikut ini. Jenis komik yang pertama adalah komik strip.
Dalam komik strip, tersedia hanya beberapa kotak gambar komik, namun tetap mampu menyatakan sebuah gagasan yang utuh. Dengan terbatasnya kotak gambar atau panel, maka gagasan yang disampaikan juga tidak dapat terlalu banyak. Biasanya hanya satu gagasan saja. Jenis komik berikutnya adalah komik buku. Komik yang dikemas dalam buku ini menampilkan sebuah cerita yang utuh. Kita dapat menemukan bahwa komik dalam buku ini biasanya memiliki banyak seri. Namun, ada pula buku komik yang tidak memiliki seri dan menampilkan cerita yang tidak saling berkaitan antara satu buku komik dengan buku komik berikutnya. Jenis komik berikutnya adalah komik humor dan komik petualangan. Komik humor adalah komik yang terdapat humor atau hal-hal yang dianggap lucu oleh penulisnya. Unsur lucu dari sebuah komik dapat berasal dari tampilan gambar ataupun kalimat-kalimat yang digunakan dalam komik tersebut. Komik petualangan adalah komik yang menampilkan kisah petualangan para tokoh-tokohnya, mulai dari menghadapi aksi para penjahat, mencari harta karun, dan masih banyak lagi. Baiklah anak-anak, itu tadi merupakan penjelasan dari berbagai jenis komik. Nah, sekarang kalian pasti sudah tahu kan jenis-jenis komik? Oke anak-anak, itu tadi merupakan pembelajaran tematik kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian paham dan kalian mengerti tentang pembelajaran tematik kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.